وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى في آية أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Para hadirin, kaum muslimin muslimat masyarakat Aceh yang ada di negara jiran Malaysia, Mauro yang berbahagianya nyolong pengabat tak jambu-jambu setel bahasa Aceh baju, bahasa luar baju. Itu bahasanya mandum berat halung, bahasa Aceh mandum berat hagoh. Jadi ngak seri jambu-jambu. Gimana? Alhamdulillah. Yang pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah diberi kemampuan untuk mengadakan satu acara, yaitu Maulid Rasul. Ada satu majlis yang begini rupa. Kagubi di Allah Ta'ala kesannya sehat, kesempatan dan kemampuan. Kira-kira dia tak kala ngerayu maulid, nyo latar belakang jingna segala maulid. Artinya di mana perkumpulan orang Aceh di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia, tetap merayakan maulid. Nyo sebuah tanda yang bahwa tanyo rezeki bila Allah, pemuda rezeki bila Allah. Andai kata mandum tu tengah tablo bubungku, kira-kira tapi ke lumu 8 bom air lagi. Dah sewa tendanya puluhan ratus ringgit air lagi. Nyo sebuah tanda uronyo yang bahwa Allah telah memudahkan rezeki kita. Maka kita nampakkan bentuk syukur. Kipan ka syukuri tanyo laran to mudah rezeki di Nanggro, mudah rezeki di Norwegia, mudah rezeki di Singapura, mudah rezeki di Amerika, mudah rezeki. Karena tanyo hoyang jak mandum na majlis taklim, mandum na doa, mandum na sangadia, na tali dan na maulid. Pan mantong tanyo baca zikir, pan mantong tanyo buka majlis taklim, pan mantong pada maulid. Di sini akan diberi rahmat oleh Allah. Maka anak merasa bosan, tidak merasa bosan bangsa dimanapun berada, di Malaysia kah, di Amerika kah, di Singapura kah, tetap mengadakan majlis Maulid Rasul. Itu bertanda rahmat Allah untuk kita dimanapun kita berada, tetap dicurahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita pada hari ini, pada tahun-tahun yang akan datang, dan pada tahun-tahun yang sebelumnya, rutinitas setiap tahun masyarakat komuniti Aceh tetap mengadakan Maulid Rasul dengan bentuk tapugot kanduri maulid, dengan bentuk buklam lebih-lebih teruk. Yang mulia Abu Biapasi mengadakan zikir. Alhamdulillah, ana pernah bosan-bosan ditanya, tiap tahun terus-menerus akan diadakan yaitu Maulid Rasul. Doa kita semua kepada para penitia penyelenggara, kepada para pemuda-pemuda Aceh yang ada di Malaysia, lebih-lebih di Surau An-Nur ini,
Kita doakan kepada penitia, pemimpin Surah An-Nur, para pejabat-pejabat kerajaan di Malaysia, pada keamanan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan sejahtera sama-sama kita alamatkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin yang mudabat, yang kami muliakan, kepada datuk kita salah seorang putra Aceh yang telah diakui terwakilinya pemerintahan Aceh di Malaysia, yaitu Datuk Mansur. Begitu juga kepada orang tua kita, Abu Roy, yang telah menjadi berbumi di Malaysia, yang bisa membimbing kita selama-lamanya. Kepada Ketua Kesatuan Aceh yang ada di Seri Murni, lebih-lebih pengurus Aceh Peduli, dan kepada petua-petua Awamandu dalam segala bentuk kesatuan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala urung-urung mandu. Kubri sehat Allah taala di sini. Panjang umur, memudah segala urusan, dan yang paling penting segala kesibukan, tenaga, harta, pikiran, wate yang tersita demi terciptanya sebuah acara maulid, inti nawaitu kita lillahi ta'ala. Yang pertama, menampakkan keagungan kelahiran Rasulullah. Yang kedua, kita curahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kemudahan dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita dalam bentuk kita adakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada kesatuan Aceh, kepada pemuda Aceh, kepada grup zikir, kepada mak-mak Aceh, kepada ibu-ibu Aceh, kepada ulun syik tuan memandu, syik putih tuhan muda yang nak di Malaysia, lebih-lebih Indonesia Murni, dan yang kah bergabung dari kesatuan-kesatuan yang kah berbuat di ulun syik yang di sini. Mengharapkan kelekeh Allah Taala merumpuk reza Allah dunia dan akhirat tu daya mandu dan hino bahagia nangro daya di Aceh. Begitu rahmat Allah bahagia daya dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nyang kabi ajaran kadima lebih guru lebih yang dengan bahasa jino kata tamong dalam bentuk. Silakan Pak, silakan. Hai. Tolong geser Pak. Yang pertama, Rasulullah putra kunci sukses Nabi, mulai sahijrah sampai ke 1400 malah nyo kabulun maulid kon awal 1400 Muharram, Safar, Rabiul Awal, kaitan Rabiul Akhir. Dari masa Rasulullah sampai kepada masa kita sekarang tak pernah jenuh dan tak pernah bosan-bosannya, dan tak pernah kurang keyakinan kita tentang kebenaran Rasulullah. Rahasia putra rahasia Nabi gume agama gerobah akidah dari kafir musyrik kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita belum pernah bosan dan belum pernah syok wasangka. Rahasia yang pertama, pangkat yang disandang oleh Rasulullah bukan pemberian manusia.
bukan lewat proses pemilu, bukan yaitu dengan ajakan dalam kampanye, bukan ada pengaruh-pengaruh. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah, bukan pilihan manusia, bukan gara-gara pengaruh yaitu bangsanya, bukan pengaruh gara-gara kekayaannya, bukan pengaruh gara-gara ramai kawannya, tetapi dalam ilmu Allah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih sebagai khatimil anbiya'i wal mursalin, sebagai penutup segala rasul dan imam daripada rasul-rasul yang lain. Satu poin, ingat, pakon umat sedunia hanya ragu tentang kebenaran Nabi. Yang kedua, kenapa umat muslim sedunia tidak pernah bosan dan tidak pernah yaitu ragu tentang kebenaran Rasul? Alasan yang pertama, Rasul tidak dipilih sebagai pemimpin dunia oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang memberi pangkat dan jabatannya Rasul. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembankan tugas agama, tugas kerasulan dan tugas membawa risalah semata-mata li'a'lai kalimatillahi ulia, semata-mata demi meninggikan agama Allah, mengagungkan agama Allah dan menjalankan perintah Allah. Allah mentitahkan kepada kita semua, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin mendapat ridha Allah, barang siapa yang ingin mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berbuat, hendaknya dia berjuang, hendaknya dia berkorban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik, jangan sekali-kali menampakkan kepentingan lain. Sekali lagi saya ulang, jangan sekali-kali menampakkan kepentingan lain dalam rangka melakukan ubudiyah, dalam rangka mengorbankan harta dan tenaga selain daripada mencapai reza Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hana lain. Andai kata Rasulullah nak kepentingan lain, sungguh tekad bulatnya Rasulullah bisa digantikan dengan tawaran-tawaran. Andai kata bukti Rasulullah bukan karena Allah perjuangannya, di dalam perjuangan, di dalam waktu sangking, di dalam waktu santing, dalam waktu kepepet, Rasulullah bisa ditawarkan dengan harta, Rasulullah bisa ditawarkan dengan pangkat, Rasulullah bisa yaitu dikomunikasi dengan kafir syirik. Yang namun tekad bulan Rasulullah tidak mau tahu senang dan susahnya, derita dan pahitnya, ia namun tetap pada rel, pada kasat dan pada tujuan li'a'lai kalimatullahi ulia. Bukti yang pertama, Rasulullah menjalankan yaitu titah Allah semata-mata karena meninggikan agama. Kita lihat kita cari track rekornya Rasulullah, bagaimana peristiwa dikala Rasulullah lahir, dikala Rasulullah dilahirkan oleh Allah Ta'ala di atas bumi jagat raya ini. Bahwa lahir Nabi
bahwa lahir Nabi kafir musyrik yang paling kaya, kafir musyrik yang paling sombong dan congkak, Abu Lahab dan Abu Jahal, Abu Sufyan dan abu-abu yang lain yang paling sombong. Malam lahir Rasulullah, tudung jantung. Waktu lahir Rasulullah, tempat yang paling berharga bagi kafir Quraisy yaitu patung lata ugadan mana dalam Ka'bah. Mereka itu benda mati itu bisa hancur. Hana bos-bos kerak-kerak jahiliyah, urung-urung yang paling kadam Ka'bah lantaran patung idalah, udak-udak jahiliyah pamandung terkejut pakon patung hana duduk, hana gelanti, hana gempa ancur baik. Gerangan apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Kenapa patung yang begitu dihormati oleh kafir jahiliyah bisa jadi debu? Nyalu pegah bunuh jahiliyah tudung jantung ji bahwa te subuh lahir Rasulullah. Yang kedua, Majusi, ribuan tahun api yang mereka sembah dikala lahirnya baginda Rasul, sen salabin abrakadabra, api itu bisa padam. Dumnan meribetun apui kaji puja, apui kaji dewa, apui yang dianggap Tuhan. Malam lahir Nabi mati le lagi ngon moto tangki lagi mati jawabnya pih dedong jantung buah masalah orangnya. Oleh masyarakat dikala yaitu ufuk minsing di pihak timur, dikala matahari terbit telah terbayang-bayangnya dunia. Bakuma yang kamati, yang kacengkeh je kapui, kamu belum pun mati hana layak diudip kajut tak pegat kebro. Ternyata segar kembali, hijau kembali, berbuah kembali. Nah, yang lebih gancing loh. Nah, yang lebih gancing loh. Malam lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubina engkut, ubina binatang, ubina lat batak kaya bate, diucapkan tasbih kepada Allah lantaran kelahirannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tokoh dunia yang tak peringati uronyo, lagi yang rekor Rasulullah yang kita semarakan uronyo dengan zikir, dengan kanduri, dengan kesibukan semua masyarakat Aceh, sangat layak dan pantasnya kita kelak mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, suksesnya Rasulullah dalam membawa risalah. Rasulullah mampu menghadapi caci maki. Rasulullah tidak senang apabila dipuji, dan beliau tidak susah apabila dicaci. Itu kunci sukses seorang pemimpin. Itu kunci sukses seorang pejuang. Itu kunci sukses seorang tokoh. Tidak senang bila mana dipuji, tidak sedikit pun merasa sedih bila mana beliau dicaci, dihina dan dinista. Kiban dihina Rasulullah, dikemada, dipoh urung yang lahir yang ikut. Dikala Rasulullah pergi salat subuh dilempar dengan tai unta, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, anta Allah, anta a'lamu minna. Drona Allah yang paling dekat, drona Allah Ta'ala yang bisa mempertempatkan apa makna kejadian ini. Dikala Rasulullah dipuji, alhamdulillah,
Saya tidak menerima puji, dan saya tidak pantas menerima pujaan daripada hamba-Mu ya Allah. Bagimu segala puji. Sukses, kunci sukses yang kedua, Rasulullah sanggup sabar dikala menghadapi cobaan, dikala menghadapi krisis ekonomi. Rasulullah apa yang berjuang? Rasulullah bukan dasar perjuangan karena lengkap dengan logistiknya. Rasulullah gemukawin dengan Khadijah, sidro saudagar kaya kota Makkah, alat perang, kuda, pedang, perisai, bajai besar, tipatu dan segala perlengkapan perang. Apa? Harta Khadijah, harta Abu Bakar, harta para dermawan, orang-orang kaya, semuanya habis disumbangkan demi terlaksananya perjuangan Rasulullah. Rasulullah hana yang na akhlakul karimah, yang na sifat wibawanya Rasulullah, yang na kebenaran yang hakiki. Pada Ka'bah, sebuah peristiwa yang paling sedih dalam yaitu hidup bukunya, yaitu kondisi kota Makkah dalam keadaan Rasulullah paling yaitu membukukan ekonomi, menghadapi peperangan. Datangnya cobaan Allah, berpulangnya keramatullah Siti Khadijah. Urung cik mandum nyope al-buabat hajeh tanya. Wade Siti Khadijah kena wabut puluhan miliaran APKB dalam perjuangan. Wade kena meninggal Khadijah. Goy Fatimah na. Gua saya tak ada surah. No, budak no. Mak sakit berat. Fatimah lu pegah mak kata perasaan lu. Sang-sang nyawang lu kabak dada. Hanati belilun abihum. Katanya nu bayah kata siap. Rida yang ganyan pakai, yang selalu gemi wate terima wahyu, gepi juga palu. Dengar bisik-bisik antara Fatimah dengan maknya, dengan ibunya Khadijah. Rasulullah kalau pakon Fatimah, mak gada imata berlinang, ayah mak gepegah perasaan gua nyan karena meninggal. Gutanya mak drone rida yang drone pakainya. Nabi kapan gak nyan karena hana ija lain di rumah. Tiga ija yang nabah tubuh Khadijah leluh 84 kamu sampai. Seorang saudagar, seorang kaya raya. Ayat kuno. So yang berbuat berjuang karena Allah Ta'ala wala yusyrik, jangan nampak kepentingan lain dalam mengembankan tugas agama. Khadijah rela, jangankan harta nyawanya siap melayang dalam medan perang. Maka berhubung kapannya karena yo hina wate dime bakubu kalau le masyarakat hana kapan perlu bertanya tidak Rasulullah gebi kapan. Rasulullah gudang Khadijah beta ucapkan kata-katanya Khadijah. Ratusan miliar kata-kata kabeh dalam perjuangan wablu. Pakor rida'anyo sikre menterkatanya yang ba'anyo Tuhan ubikan Allah. Jangan kali tanya ubina pakai yang lalu pakai juga pan kata. Tengok sedihnya Rasulullah, tibalah malaikat Jibril membisik sama Rasulullah, ya Muhammad, kamu jangan susah. Kain kafan terhadap istrimu yang dicintai oleh Allah telah disediakan oleh Allah dalam surga. Malaikat rahmat sebentar lagi akan mengantar kain kafan khusus kepada istrimu Muhammad Khadijah. Tuh malaikat merupa seorang kiai yang memakai yaitu surban mengantarkan kain kafan sebagai yaitu pengantar terakhir kepada wanita pejuang, wanita pengorbanan harta, wanita yang selalu ikut dengan Rasulullah dalam medan tempur.
Maka apa penjelasan daripada malaikat Jibril, Khadijah meninggalkan dunia fana ini, maka proses tajdid mayit selesai semuanya. Maka dikebumikan Rasulullah tahun itu diucapkan dengan tahun bundahnya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin, seluruh bangsa kami, masyarakat Aceh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sabar, Rasulullah putus semangat, Rasulullah kandas di jalanan, Rasulullah tetap tawakal. Ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan segala peristiwa ini. Aku dalam kandungan berpulangnya orang tuaku, dalam perjalanan meninggalkan mamaku, dalam masa aku muda meninggalkan pamanku, dikala aku berjuang meninggalkan istri yang tercinta. Rasulullah tidak patah semangat. Rasulullah tetap itu nekat. Sebelum Allah menyatakan keberhasilan perjuangan ini, saya tidak akan pernah mundur. Sepatah setapak kaki pun saya tak akan mundur sebelum Allah memerintahkan berhenti Muhammad. Sikap yang ditanamkan oleh Rasulullah dinonton langsung oleh para sahabat. Hakun pati sahabat kalau langsung kalau tiban Nabi huru malam, kalau sikap Nabi tiban tutur Nabi tiban perbuatan Nabi tiban, sehingga sahabat anak pernah hukum ni. Yo lagi-lagi anak tak boleh anak sila apa sahabat. Awate itu sahabat kabosan. Wate sahabat kabosan dalam perang. Yo lagi-lagi Rasulullah haili saja. Pakun makanan hana, iya hana, mikanya tak hana. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya ma'asyaral syabab, wahai para pemuda-pemuda, ayuhal muhajirin, wahai para yaitu para pejuang-pejuang, anta fi sabr, kalian semua dalam keadaan sabar. In tansurullah yansurkum, apabila nekat dan bulat hatimu karena agama Allah, Allah nyata-nyata sekarang akan memberi bantuan kepada kita. Putra yang hana makanan di Rasulullah tuan hendak di hai tajali tenaga kafe. Buka kata Rasulullah nabu taboh kotak kita nyoblo plastik tablo taboh rujanya. Buka Rasulullah si cok pingan taboh cok pingan taboh cok jenegen taboh puduk kena kelun. Gejok peluk buang bu dengan Arab jamun yang tepung je roti nasi dicang-cang dalam. Gejok apa tumpuk dari toro tentera saja ne. Waktu ni bagi banar itu sahabat kujut. Bunuh ubed do rujak plastiknya. Kok 300 kita anggap kakak habis-habis tadi. Lihat toro kagu bu hana bebe pulang ke Allah alma ma iya ma badana maina atau puluh atau apa tentara kena ngajar gen bakli jamun kemudian masa tentara jamun dino kagalaga karapi nama macam tu masa Rasulullah apa ni mah peluk tu mati. Peluk kalu. Tunjuk punya Nabi. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Waktu tunjuk ajaran Nabi, bina peluk pun lagi pengumuman kepada seluruh hadirin dan hadirat muslimin musliman, seluruh yang berhadiah oleh para pihak panitia mengharapkan kepada kita semua agar sudi kiranya menyisingkan meluangkan sedekah kepada para panitia nanti apabila dibawa caleng supaya terkumpul demi kelancarannya acara kita hari ini.
Ini harapan daripada pihak media. Silakan oleh media membawa kaleng-kaleng, peluk-peluk dan sebagainya. Terima kasih. Wate ka abu kana mandum iya kana mandum tuglong para tentara ya Rasulullah kamu hanu ngeluhli. Haji ni nyan lu baju mandum sudah siap makan semua, minum semua, sudah kenyang semua, tubuh sudah segar semua, salat berjamaah semua di padang pasir. Para sahabat semua para tentara tersipu malu dengan Rasulullah. Tapi fikir-fikirnya Rasulullah gemernya tak peduli rupanya pajan wate nabu. Pajan wate berah nai. Tiga go pura kahana rupanya teh tanyo Nabi ha. Male sahabat-sahabat male Nabi yang lagi-lagi tengok dak leuro dan buat di pengali. Leuro na ruko, leuro na buhay ni pengali sahabat. Sahabat dengar kanyankan hana-hana. Tapi diuji oleh Allah tingkat kesabaranmu dalam rangka mencapai kebenaran dan kemenangan. Hanya berani aku. Olehnya kali orang muroro kalau yang beralom piuli berhadapanlah wate kara bosan-bosan tentera terjadi perang Badar. Leuro le malam gatu siasat perang ni Rasulullah. Sebelum turun ke medan perang telah terdeteksi berapa jumlahnya yaitu pasukan musuh, di mana posisi pasukan kafir Quraisy, bagaimana yaitu antek-anteknya dilihat. Waktu kafir kuasai medan, keempat sasaran, patah terserang, patah yaitu tenyocok benteng, baru sepakat kita berperang. Yang nanti perang Badar, perang yang sangat menguntungkan bagi umat Islam. Maka sebelum perang Badarnya, intelijen jahiliyah dikirim. Mereka datang di kem-kem Rasulullah. Mereka menyusup ke tengah-tengah masyarakat. Mereka ingin mengetahui berapa jumlah kekuatan kaum muslimin kala itu. Berapa jumlah kekuatan militer Rasulullah. Maka mereka mengetahui 300 orang jumlah pasukan Rasul, sementara kita 3000. Leher itu lawan leher itu. Para sahabat waktu kalau benar pegang Rasulullah mencari mati. Gimana leher tapok tembok leher itu kau lawan leher itu. Wallah dalakam min fiatin kalilatin menggalabat ala fiatin kasirah. Berapa banyak peristiwa kepada para rasul yang dahulu. Sedikit jumlahnya kaum muslimin bisa mengalahkan sekian banyaknya kafir Quraisy dan kafir musyrikin sebelumnya. Pakai dengan arahannya tentera kabul gimana Rasulullah dalam wate kaduk lamprang, sedangkan yaitu diakui dan dikuasai jumlah tentera Islam di watenya dianggap li Abu Lahab dan Abu Jahal nyo awaknya kata kabo awaknya pegah-pegah pakai bronyo kalinyo mudara nyo kalinyo cok menengan dia mu perang meleuro si unta muruan toboh. Tak syukur masyarakat kafir tapo pengikut Muhammad, bahkan Muhammad kalinya udah mati. Nyanban dikabu nyanban congkak begitu congkak dan sombongnya pasukan jahiliyah. Waktu kadu pak perang pelan-pelan perang kabur itu hati tentera katanya kakuyu bahwa tanya keperintah oleh Allah Ta'ala, hai malaikat dan kata siar ke diudunya bak perang Badar jak sepot kafe kure bepak buluya bujut kafe gata saboh warna pakaian putih muka perang mendung olehnya tabalut-balut sajan tentera Muhammad hanya itu tentera Muhammad gata di sekeliling awaknya silo tentera Muhammad 50 kata
puluhan ribu mereka gesebut tampung mati sehingga tinggai tokoh-tokoh jiwa jikli leuro le malam tilah jadi bertuh perang tingkat apa maka babatnya gembira umat Islam merasa yaitu berhasil kekuatan kapi kai gelumpuhkan dan lang hati umat Islam watenya nyo sang karap tuh bahaya olehnya sidhon 3 minggu ke sidhon 3 minggu ke terjadi yang namanya perang Uhud. Gamana mulang kali di Rasulullah ni apa? Gamana mulang kali di Rasulullah nyo lo mana bagata tajak tak tinggal angin gata tak tinggal promo kamu berangkat dalam medan peperangan kamu tinggalkan segala yang kamu sayang segala yang kamu kasih semuanya demi Allah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini kata Rasulullah. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imrati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wahai para sahabat-sahabat sekalian, wahai para mujahid-mujahid sekalian, segala sesuatu yang kita lakukan ini tergantung daripada nawaitu kita. Andai kata perjuanganmu hari ini karena Allah dan Rasul, kelak akan kamu dapatkan kebahagiaan di hadapan Allah dan Rasul. Tetapi apabila perjuanganmu ini karena dunia, kamu akan diberi kekayaan kemegahan. Apabila perjuanganmu karena wanita, kamu akan mendapat jodoh di mana-mana. Intinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Perjuanganmu tergantung bagaimana nawaitumu. Maka gaduh kali kepingan. Nyoino bak bini bukit Uhudnya dong sniper. Hanjur minat segolong belum perintah minat. Dia kedai bak kerung, bak wadi, bak haji gata pengintip. Apabila pasukan Quraisy turun di sini kau lumpuhkan. Sedangkan kalian yang ada di lapangan ini penyerbu, jangan ubah posisi. Apabila instruksi ini kalian abaikan, kita binasa. Kalian enggak tuh seperang malum ini posisi, ini posisi, ini posisi. Jangan dikotak-katik. Jangan tukar pasukan. Kalian enggak tuh mandum, awak kafir Quraisy terjebak mereka di atas satu jurang. Waktu kajian kafir Quraisy mereka terjebak, maka menjadi bulan-bulanan pasukan Muslim ditembak, dipanah dan dipedangi, mereka roboh, tersimbah darah. Waktu karibah tentera kafir, waktu karibah tentera kafir hina na lebo harta. Yang pertama gekun dengan harta salaf. Harta salaf jum bak jaro musuh talo kuir peng yang nalang dompet tentera musuh sipatu renpin yang na bagati musuh hak cok kepada penembak. Aku orang yang menjaga safety sniper babine bukenya kalau urungnya ini kami acok patu acok jium acok dompet tergiur mereka. Hai tuni. Olehnya kalian kedai-kedai kampung yaitu awak kapinya grebek madum yang namanya harta ganimah. Tengok jauh harta ganimah ubina yang kapi dirampas oleh pasukan Muslim. Ubina pakaian-pakaian di badan tentera musuh itu dicopot semua oleh tentera Muslim. Para sniper mereka tergiur dengan harta. Mereka tidak patuh terhadap pesannya Rasulullah. Mereka berubahlah posisi. Waktu kaitun tentera Muslim, tentera Nabi dari benteng Gunung Uhud digeser ke di lapangan, maka Khalid bin Walid segolong bergabung dengan Rasulullah mengalihkan posisi sangat strategis cok kepada Khalid bin Walid. Pasukan Khalid bin Walid dengan 25 drone
jawapannya tengok den awaknya kudi proyek hinan pak. Ote yang kakaknya snipernya karuba urung je kadu laleng harta itu salah. Urung je kadu laleng harta kanima ikop si kadu le tentara kafe sehingga 80% syahid pasukan muslimin pada perang Uhud. Rasulullah di kala itu meneteskan air mata. Rasulullah sangat gundah. Rasulullah sangat sedih karena dalam kalangan tentaranya Hafid meninggal syahid. Pasukan yang paling elit meninggal syahid. Pasukan yang paling setia Rasulullah meninggal syahid. Rasulullah pulang dalam rasa sedih. Oh, menajah Allah Ta'ala, ya Allah, tentara lun kami syahid ya Allah. Mampu lun gerak agama Allah ya Allah. La takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Muhammad jangan gundah, Muhammad jangan susah. Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada kamu yang telah gugur. Mereka telah menjadi ahli syurga. Rasulullah senang ni loh. Senang loh Rasulullah sehingga gua pasukan kadid ledak yang kaya syahid bak perang Uhud sehingga gua bangun kekuatan lo gerekun anak-anak muda lo didik kembali lah awak-awak baru ya tentara baru yang gerekun Rasulullah ya sehingga wadenya namanya bulun kalian kemudian duduk troll kan kemudian hana-hana abu kan wadenya kemudian duduk trollnya semayang bak si malam Maisha berjamaah dengan Rasulullah. Wadai semayang jamaah dengan Rasulullah. Wadai rukun dengan su kerak kru. Wadai Rasulullah sami'allahu liman hamidah kru. Wadai Rasulullah sujud Allahu Akbar kru tulo. Perakaat semayang ada salam kepada Umar bin Khattab gaya puto Rasulullah ya Rasulullah kaifa haluka Rasulullah antal mari kipan keadaan Rasulullah pukakin lu nana sakit Rasulullah lu sehat udah no buat jaro betul sahabat. Tapi bunuh gaya Rasulullah sudah sang-sang kapatah geuing sang kadulu rucon. Kunci keraku tu dan deku wete sami Allah mamidan sudah apa kamu poh jadi percaya lagi kamu ya. Putun tak terang kasih je mentau yang ngayung kamu mentau dia harga ni. Lun kau nak percaya, lun nak nyatakan yang datanya yang bunuh lun pun sakit, lun anak sakit. Urungnya anak ada belah muka, mandum jamaah belah muka. Rasulullah tidak wirid tu. Tak doa, mayang sunat, lun sunat awaknya anak ada belah. Tayang lam Nabi tolong Umar bin Khattab ya Rasulullah ya Rasulullah kamu nak merasa senang kami sangat gundah ya Rasulullah kami sangat susah bila mana hal kamu Rasulullah keadaan kamu sebenarnya tidak pernah dinyatakan kepada kami sebagaimana adanya kami tidak susah bagaimana keadaan si Rasulullah kepegah dia karena kabar tubi-tubi tayang aju kebuka selendang Nabi kebuka baju jubah ke lemah tu anak batai kriki harga tu bak perut kepanyang ke bon ne batai bibi anak putu ada kepala ngaya balu no di beg bak perut supaya Nabi ada kejap bungkuk karena dia murah-murah dengan nasib kin batai Nabi tetap tegak suruh muji kaki dah murah. Ikanya mai lagu yang pimpin hana pegah hana bu. Ini terjadi sebaliknya tu dia juga tak cara pimpin tahina bungih macam-macam kontrol kenyang dia. Rasulullah hadir kenyang dia. Cuma cara kenyang dia. Pimpinan Nabi yang mau hadir tak nang lumpur pengnan heringgit. Anda ni. Bila anda karton kublo lagu waringgit tu. Anda ki jadi Pak Wate dah musyawarah kena kopi nak kena anak tu nak. Tapi mungkin ada kaki macam apa tapi sampai ke jauhnya dari pengen nak dulu. Ikli long sahabat.
Yang inti nak pegang, kunci suksesnya Rasulullah dalam berjuang adalah tingkat kesabarannya Rasulullah yang naik diterima oleh sahabat. Tinggal ngeluhlah para sahabat yang kaya-kaya. Utsman yang apa orang kaya kerja Utsman apa ya Rasulullah harta lu pandai sumber tu lah. Puat kalau rampau ya puat haru. Konjun dong pakai tingkat buron. Tingkat lu majeron kontak harta lu pakai. Pakon rasakan kelaparan ron kepada kamu. Lun putuskan oleh Allah Ta'ala. Itu tapi namanya hancur susah orang lain gara-gara lu. Cuman susah gok dia ikut ron aja. Yang karena anjuran Allah, menyolat kepunya karena hulun. Tapi nyuruh urung karena perangnya, karena perintah Allah. Jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad pada jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Itu perintah Allah. Ya lu jarohana bruhnya melon hantu je pegang. Itu seorang figur Rasul. Maka nak fikir para sahabat nak fikir nyoban tingkat kesabaran Rasulullah. Jamun Nabi Musa geger dunia asyik. Jamun baginda Rasul Musa alaihissalam juga geger Fir'aun. Jadi banding kiban perjuangan Nabi Musa, kiban perjuangan Rasulullah. Pada satu malam Fir'aun laknatillah dia bermimpi. Beregon siang bolong, di malam bolong dia bermimpi itu. Apa mimpinya? Dalam mimpi Fir'aun seolah-olah ada sebatang kayu yang paling tinggi dan rendah. Seluruh masyarakat kota Mesir, Fir'aun berkuasa di Mesir, Rasulullah berkuasa di kota Mekah. Seluruh encik-encik semua, datuk-datuk semua, tokoh-tokoh semua sudah para berlindung di bawah kayu itu. Seluruh masyarakat se-negeri Malaysia semua mampan berlindung di bawah kayu itu. Segitu besarnya dan tingginya kayu itu. Maka terkejutnya Fir'aun di kala pagi. Dia heran, bingung dan gelisah. Maka diutus seluruh kendudanya ubena, yaitu ahli nujum, orang yang tudung uratnya. Ubena dukun-dukun Fir'aun, ubena tokoh-tokoh sihir Fir'aun diundang istana semua. Ditanya sama mereka, wahai tuan-tuan, saya semalam bermimpi. Lumulumpo buklang cukup aneh, dumno katrip lumat kerajaan di Mesir. Hana pernah lumulumpo yang lagi nyanggani. Mimpi apa dolat tuanku yang sehingga menjadi gaduh begini? Lung lumpo pakai raya tiba ubena urung kai lop kenan mendung. Kerajaan kakosong lung tinggal di roh. Masyarakat kebihjak kenan mendung. Apa gerangannya? Ya, tanya oleh Fir'aun, Pak ahli nujum. Ahli nujum memberi jawaban, wahai tuanku Fir'aun, di negeri kita akan lahir seorang pemuda yang dia nantinya akan menggantikan kerajaanmu. Hah? Ya gantung kerajaanmu. Ya. Hantalah hanya kata habis mimpi, hantalah. Hana patih. Jak pinah lo, kong lo. Cihoi lain tu hal yang mungkin, apa yang kena. Tolong tuan, coba takbirkan mimpi saya. Apa arti mimpi saya semalam? Dipegah lah ni. Indra mana kena runtuh kerajaan.
akan lahir hidro pemuda kota Mesirnya, akan dikalahkan drone dengan sistematis. Jih akan dikeraja, drone akan dikebudak. Kabala. Budoy, hoyong keleh. Yang ketiga sini. Dukun yang ketiga sini. Panggil nomor 3 lagi. Tanya lagi. Dengan pertanyaan yang sama. Kiban, asalum polong punau. Ningat mentang raja nyo ro nulung mandum toko tayo kena pat mandum. Pun tanya lo. Jadi ada menyanyikan karena jenaunya kalahir kalau pat masih dalam sulbi bapaknya. Dia belum lahir ke bumi. Muncul lagi nyan perintahkan bak rakyat kena huruf mujin. Inam agam hancur sampai. Pinah agama mujin umlasa usurau. Kumpulkan yang laki semua ke surau, yang perempuan semua di rumah. Jangan ada pertemuan antara laki dan perempuan. Kai polisi manum kerja, benar tentara manum kerja, radia rata kampung taboh nanggro, mandu intrusi selebaran dilempar sana sini. Pengumuman amaran semua keluar. Hancurna pertemuan inang agama. Bah promo sekalian, anak muda muda-mudi hancurna. Anak muda nak sama dua panti jaga lagi dua runtuh ni. Sudah mana nasa? Hancur ni. Kaku. Ibu lu ni jaga, dua bulu ni jaga, leh bulu jaga. Itu Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat Nabi. Kalau nonton Nabi Musa ada. Ayah Nabi Musa seorang penjaga Fir'aun yang paling dipercaya di antara pasukan-pasukan inti ringsa. Mbak Jaro yang Nabi Musa lampu sabau, tombak digrek, Mbak Bine kursi kerajaan geduk tapi. Mak Nabi Musa ipai rumah kai guru. Gusah li Jibril. Hai. Nah tinggal lako. Tinggal. Sah kenobak. Bekal je kaya Musa Imran. Nah tinggal ke rumah. Tinggal. Dah tinggal ke jenuh hanya gerompok. Lako memperumoh. Tak bisa ketemu antara laki dan suami. Antara perempuan dengan suami. Dan larang di kerajaan. Nah cara ke Jibril. Lumpuh rasa galak bak perumoh gata. Lumpuh rasa cinta bak gata. Malamnya mumpuk cinta dan rindu. Dalam kondisi yang sangat darurat kalian bisa ketemu. Tenang saja. Jibril. Maka kejauh itu mak Nabi Musa geme ringsa lewat dengan indra. Ring 2 ngantuk polisi, ring 3 ngantuk polisi, ring 4 ngantuk, ring 1 terus bak pintu kerajaan tehah kama Fir'aun, tengok Fir'aun merumpang Imran buat terkenal tengok cukup darurat spek pura-pura pujian aja gara-gara dua tinggal dulu ilok dia kata syak boleh panjang tamu kama terjadilah apa yang terjadi dengan waktu sangat cepat syak proses tuk pintu cok itu Musa pulang ke di rumah olehnya ayah Musa tetap siaga 1 jaga raja kau kabung wate kabung Fir'aun anak tenang lagi urung cik ap sakit cacai lo lagi urung cik kolesterol lu kanduri mulut cik lo urung saurat dia guna kilmu guna cik lo Fir'aun berhubung para ahli nujum itu anggap jangan nyenggang dari istana, panggil lagi mereka. Sini. Bagaimana kondisi mimpi saya tuh? Apa udah ada pertemuan lelaki dan perempuan, ada jatuh menikahnya tuh? Di mana? Terempunglah oleh awak ahli nujumnya Syam terempung. Umar aja, ayo kamu ramah. Ramah. Rupanya bibit seorang pahlawan itu yang daripada sulbi seorang bapak telah berpindah ke
kepada rahim seorang wanita. Siapa dia? Kami tidak sanggup meramal. Kau susah pirung lomnya kabra. Yang jaga operasi kok utalo. Kamu doi ka? Leo tawanan. Pegah baura agam ya oi ni. Mio kali orang anak pada satu silo yang boleh santara. Di antara sejutanya rakyat yang perlu pemuda itu yang perlu kita ngecek, yang perlu kita kontrol. Kalau itu sudah lolos, lain nggak perlu kita larang. Hanaranale pengumuman hanale darurat. Kadami. Ya Allah agak belau rumah baru-baru. Jino kontrol orang yang mengandung tu. Ya. Kontrol wanita-wanita yang sedang mengandung. Wanita sedang mengandung pada tanggal yang telah ditentukan. Apabila ada kandungannya 3 bulan, dibelah perutnya. Kita ngecek apa yang dia kandung. Apakah pemuda yang kita tuju itu? Operasi dong. Operasi deh bulunya kamari perurina, kamari kagak. Operasi dong. Marata rumah hana. Urina karak hidup hana wawa. Uragam hana rumah panena urung mengandung. Maka ya operasi waktu kado bak rumah mak di Nusa itu dah kamu masuk rumah itu sudah tadi sih, jadi nggak usah lewat aja. Tuh oleh tentara lekenyan, kamu udah masuk situ, udah operasi, udah grebek tuh, sudah sih lewat lagi. Nah nampak rondo tentara saya kado rumah mak di Nusa kasih